Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di Mangdok TV. Nah, kemarin sempat viral kan berita bocornya percakapan telepon antara Farhad Abbas dan Abang Densu. Nah, setelah rekaman telepon itu viral dan berkembang di dunia maya, akhirnya menimbulkan banyak spekulasi. Di antaranya adalah banyak spekulasi yang mengatakan bahwa Densu dan Farhad Abbas itu bersekongkol bersatu untuk menjatuhkan Teh Novi. Nah, setelah viral dan rekaman itu bocor tersebar kemana-mana, akhirnya Bang Densu secara langsung menelpon Teh Novi dan meminta maaf serta memberikan klarifikasi. Bagaimana ceritanya, bagaimana rekamannya, sama-sama kita simak yuk bagaimana Bang Densu minta maaf kepada Teh Novi. Ini videonya teman-teman. Ya bang. Itu kenapa gue turun ya? Nggak tahu tuh bang. Ini lu selalu naikin orang. Kok lo tahu? Kan banyak mata-mata. Jangan disuka ya malu ya. Waduh, berarti nggak ada gunanya ya. Gue soalnya gue mau telepon Farhad. Soal perekaman nih bang. Iya, karena gue mau tahu lu kan yang rekam, terus kenapa bisa tersebar? Karena itu kan gue bilang jangan direkam. Tapi untungnya gue udah sampaikan nama Novi dari waktu itu. Nah, cuma memang pasti orang jadi multitafsir kan. Karena orang pasti menyangka gue itu bermain dua muka. Ya memang muka gue dua ya, kadang di depan, kadang di belakang gitu ya. Tapi nggak ada masalah, karena kan memang gue jujur apa adanya aja gitu. Silakan ditanya Novi, betul orangnya ada di sini gitu. Jadi dari awal itu memang gue coba cari tahu kenapa Farhad itu hubungin gue dan dia WA gue banyak hal tentang Novi. Itu kan udah gue kirimin kan Novi ya, yang masalah video lu lah, apalah segala macam dipermasalahkan. Terus gue mau cari tahu ini sebenarnya apa sih? Apakah ada orang yang nggak suka sama Novi kemudian nyampein ke Farhad, atau mungkin Farhadnya yang mengada-ngada untuk mencari kesempatan dalam kesempitan. Jadi gue bilang sama Novi waktu itu, Nov, ini kan Farhad ada ngubungin gue, dia minta dibantu mediasi. Gue bilang, ya nanti gue coba hubungin Novi. Cuma kan Novi waktu itu merasa belum siap untuk mediasi, benar kan Novi ya? Jadi setelah itu dia ada hubungin gue berapa kali, menanyakan kenapa nggak bisa mediasi. Saya bilang orangnya belum mau. Gimana orangnya mau? Orang lo laporin polisi. Gue bilang ya susah lah, gue bilang gue mediasiin susah, gue bilang. Nah setelah itu kemudian dia ngirimin gue tuh beberapa ya narasi sih supaya gue kemakan kan. Terus gue bilang sama Gary kayaknya gue bilang, Ger, ini si sama Gary sama Brian, gue bilang ini si Farhad ini apa ya maksudnya? Gue nggak ngerti, segala macam video lu dikirim ke gue lah, apalah segala macam. Tahu kan itu Iya tahu. Terus ya udah akhirnya pada saat gue teleponan sama dia, terus gue bilang sama kamu, kayaknya feeling gue direkam deh ini omongan gue. Tapi kan gue udah izin ke lu kan, jadi gue minta maaf juga ya ya. Di situ gue gibah kayak emak-emak untuk mencari informasi, gue mohon maaf ya. Namanya lagi mencari informasi kan harus jago cara mainnya gitu loh. Cuman lu dengar sendiri kan isinya kan, maksudnya siapa yang ngomong, siapa yang bernarasi, lu tahu kan, lu paham kan. Terus kan gue bilang kalau nggak bener nggak boleh ya, gue bilang, karena gue sih nggak tahu kalau masalah dia narkoboy apa segala macam, gue nggak tahu. Tapi kalau masalah itu yang AA itu gue pernah dengar, cuman gue kagak tahu nih benar tidaknya. Terus dia bilang enggak bang, itu begini, itu begitu, ini begini, itu begitu. Terus dalam hati gue, kok dia yakin banget ya? Gue bilang, akhirnya ujung-ujungnya narasi doang. Makanya gue samperin, gue ributin, bawa nama gue. Kan gue udah bilang gue orang tengah.
Maksudnya kalau lu bicara sesuatu tentang orang, lu harus punya bukti juga, dan itu kan obrolannya kan obrolan bukan untuk di ranah publik, ya ngerti ya Nov ya? Cuma gue ada feeling nih ada kejahatan di balik ini semua nih. Gue bilang ini pasti nanti one day dia pasti akan gunakan ini. Kan gue sampein ke lu kan? Betul. Betul banget. Iya, jadi intinya begitu Mbak. Supaya Mbak sebagai kuasa hukumnya juga tahu, supaya sama-sama enak. Karena kan saya pribadi dari awal tetap di tengah. Kalau Novi nggak salah, saya bilang dia nggak salah. Kalau Novi ada bikin salah, saya juga pasti tegur baik-baik. Supaya dia juga baik lah gitu loh, dilihat orang juga bagus. Karena yang nyerang dia banyak banget kan. Ya aman sih bang, kalau itu mah aman, teteh mah. Iya. Teteh juga cerita ke saya, udah tahu soal itu. Iya. Tadi malam cerita pagi ya teh gitu ya teh, ngobrol. Dari pagi. Pagi kami Kan ngobrol. aku taunya tengah malam kan rame. Nah, ini ada apa kok rame banget yang ngetek terus ngetek di mana di TikTok, terus di sosial media lain. Oh, di sini ada apa kok rame-rame aja. Pas aku lihat, nah kok ini mah kita udah tahu, makanya aku langsung koordinasi sama Mas Yeri, langsung koordinasi sama Mbak Disna gitu, pihak dari Setara Institut seperti itu. Iya, tapi gue juga minta maaf ya Novi ya. Jadi jatuhnya gue kesannya ngegibahin lu. Emang sih ngegibahin sih. Gue pengen cari tahu juga supaya lu juga dapet informasi. Jadi enak juga lu mainnya. Supaya lu juga diserang kiri kanan juga bagus, biar adil mainnya. Lama-lama mentalnya kuat bang, iya mah. Iya, cuma kan kalau diserang banyak-banyak kayak gini, belum lagi kasus yang lain yang ranahnya apa ya, masalah PSK itu, maaf ya Nov ya, masalah PSK kan lama-lama juga orang juga bisa ngedrop gitu. Gue juga tahu lah kan, Novi waktu itu bilang sama gue, buat Novi ingat kau ya Bang, tolong temenin supaya masalah ini sampai selesai. Bang Densus sampai hari ini masih komit bantu supaya masalah donasi dan bantu kamu melewati ini semua. Ya biar gimana, gue pikiran juga, gue kerja di mana gue kepikiran, ya nyita waktu, tapi ya nggak apa-apa, yang penting lu bisa selesai masalah ini dengan baik. Cuma kan pertanyaan netizen, Mbak sekalian nih, pertanyaan netizen, uang donasinya akhirnya udah ada keputusan atau belum, mau digimanakan itu?